Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di pagi hari ini, insyaallah kita melanjutkan pembelajaran kita. Ya, kita ikhlaskan niat meminta kepada Allah agar menjadikan kita senantiasa istiqomah dari satu amalan kebaikan berpindah kepada amalan kebaikan yang lain. Dan alhamdulillah kita juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Di pagi hari ini kita coba lanjutkan dari pembahasan dari kitab Himpunan Putusan Tarjih yang sempat tertunda ya. Terakhir itu kita pertemuan ke-17 itu di Februari. Lama ya? Ada yang nyatet enggak ya? Kita itu di pertemuan ke-17 itu di tanggal 2 Februari. Setelah itu kita tutup pembahasan di Kitabus Shalah. Ya, kita kan sudah mulai. Kita mulai waktu itu dari Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah kita mulai di bulan Mei ya, bulan Mei tahun lalu ya, bulan Mei tahun lalu, hampir setahun ya, hampir setahun. Kemudian kita sudah terakhir itu di pertemuan 17 yaitu tentang fikih tasyahud akhir dan salam di taharah sampai kitabus shalah. Nah, hari ini di 13 Juli kita coba mulai kembali setelah Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian kita lanjutkan kembali mengenai himpunan putusan tarjih ini di tanggal 13 Juli ya, 13 Juli. Atau sekitar berapa? Sekarang 17 Muharram ya. 17 Muharram. Jadi kita sudah masuk di 1447. Nah, di kitab HPT ya, HPT yang hijau ini satu ya. Setelah itu langsung jilid 3 yang warna biru. Kita kemarin berarti selesai di Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah itu bab keempat ya, bab keempat. Kemudian Kitabus Shalah itu bab kelima. Nah, kita biar selesai karena total ini ada bab sampai 16 ya, sampai 16 agar semua pernah merasakan atau mendengar. Mungkin kalau membaca nggak ada waktu ya, membaca nggak ada waktu, cuman mendengar ya. Seenggaknya himpunan putusan tarjih yang sebenarnya ini ditulis jauh-jauh waktu yang lalu ya, seperti kitab Thaharah yang kita pernah bahas di tahun lalu itu hasil tulisan di tahun 1935 itu di Kongres Muhammadiyah di Banjarmasin. Kemudian Kitabus Shalah yang kita sudah selesai kemarin di Februari kemarin itu 1929, jauh 6 tahun sebelumnya itu Kongres di Solo. Maka kita coba runut lagi ya, kita mulai dari kita selesaikan Kitabul Iman ya, biar runut. Jadi awalnya itu Kitabul Iman, Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah, baru setelah Kitabus Shalah itu Kitabus Shalatul Jamaah. Itu bab tentang salat jamaah dan Jumat. Baru kitab zakat, Kitabus Siyam, Kitabul Hajj, Kitabul Janaiz dan seterusnya. Maka kita coba lengkapi pembahasan awal di mana Kitabul Iman ini juga tulisan 1929, itu bareng ya, kongres yang sama di Kitabus Shalah itu di Solo. Jadi Kitabus Shalah, Kitabul Iman itu 1929, itu di Kongres Muhammadiyah di Solo. 1929 itu kongres yang ke-18
Kongres satunya lebih jauh lagi ya sebelumnya. Bahkan ini 1929 sebelum Indonesia merdeka. Ya. Baik. Kata para ulama kita di Kitabul Iman, beliau mereka memulai dengan muqaddimah ya. Muqaddimah ya, seperti biasa diawali dengan muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata para ulama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihi ya la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Kata para ulama kita memulai Kitabul Iman bahwasanya dibuka dengan kalimat tauhid. Kata mereka adalah tidak ada ilah selain Allah yang tidak ada sekutu baginya. Bihi al-quwwah al-haulu wal quwwah. Maka hanya kepada atau milik Allah lah segala haul, kekuatan ya, daya upaya, wal quwwah dan kekuatan. Alhamdulillahil bud'i lil awalim wal mu'id. Segala puji untuk Allah yang menciptakan semua alam, wal mu'id dan juga yang membalikan ruh kepada apa? Jasadnya di hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, amma yatasaalun. Jadi dimulai dengan kalimat tauhid berkaitan dengan uluhiyah, itu tidak ada sesembahan. Kemudian di kalimat yang kedua, segala puji bagi Allah yang menciptakan semua alam. Kemudian dimulai dengan tentang tauhid yang berkaitan dengan penciptaan. Kemudian wal mu'id dan yang mengembalikan ruh. Karena yang ciptain alam itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menghidupkan manusia itu Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengembalikan ruh juga. Yang dimana kenapa orang-orang kafir Quraisy ketika itu dikatakan musyrik juga atau dikatakan kufur, karena mereka tidak beriman pada pengembalian ruh ini. Adapun pada penciptaan mereka langit, kalau ditanya ya, ketika mereka orang-orang kafir Quraisy ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang ciptain langit dan bumi? La yaqulunallah, maka mereka akan menjawab Allah. Tapi ketika entar kalau mati kemudian bangkit lagi, tak dulu saya enggak percaya. Makanya amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. An-naba' al-'azim, para ulama tafsir menafsirkan itu hari kiamat, ada yang menafsirkan itu adalah hari kebangkitan. Jadi mereka enggak kebayang, bagi mereka memasukkan logika bahwasanya orang sudah wafat, apalagi misalnya mereka bertanya tentang jasad yang terpecah-pecah, tenggelam di laut, kemudian dimakan ikan, gimana itu balik lagi? Kalau orang dikubur kelihatan badannya masih utuh, ya kemudian dibangkitkan mungkin masih terbayang. Tapi kalau yang tinggal hilang di laut, dagingnya sudah tercabik-cabik, gimana Allah balikin? Itu gampang, ya, sesuatu yang gampang. Makanya seringkali di Al-Quran itu diibaratkan seperti tanah yang tandus, kemudian Allah turunkan hujan, kemudian fa'ahya, kemudian Allah hidupkan itu tumbuh-tumbuhan. Kadzalikal maut, seperti itulah ya nanti kematian dan juga kebangkitan. Jadi sesuatu yang mudah. Logika yang kedua adalah ketika Allah menciptakan sesuatu yang dari sebelumnya enggak ada, nol, kemudian menjadi ada, Allah bisa, maka lebih mudah derajat kesulitannya itu membangkitkan dari sesuatu yang pernah ada jadi hidup lagi. Susahan mana? Susahan ciptain dari nggak ada menjadi ada, ketimbang hidupin yang udah pernah hidup jadi hidup lagi. Susahan mana? Susahan mengadakan yang awal. Maka yang awal itu mudah, apalagi hanya membangkitkan. Kemudian kata para ulama, ya, ilal ajsami yaumal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin wa ala alihi ajmain. Kemudian mereka para ulama kita bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan di sini dalam tulisan itu masih boleh menggunakan sayyidina, ya. Sebagaimana ditulis oleh para ulama kita. Ya, adapun pembahasan kalau di salat, ya, kita kadang sesuai teks, ya, sesuai teks yang hadis Nabi SAW dalam salawat kita di salat itu tanpa menggunakan sayyidina. Tapi adapun di tulisan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan ini adalah permasalahan akidah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah khatam. Khatam itu cincin sebenarnya. Cincin itu penutup. Dan Nabi SAW itu adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Kalau pintu kenabian itu ditutup, maka otomatis pintu kerasulan juga tertutup. Kenapa? Karena setiap rasul pasti nabi. Karena setiap rasul itu pasti nabi. Adapun nabi belum tentu rasul. Makanya lingkarannya itu nabi yang gede gitu ya. Rasul itu lingkaran kecil di dalamnya. Karena enggak semua nabi jadi rasul, tapi kalau rasul pasti nabi. Ketika ya para ulama kita menanamkan bahwasanya tidak ada nabi atau Nabi Muhammad SAW adalah khatamin nabiyyin, maka nggak mungkin datang rasul, ya. Nggak mungkin datang rasul, apalagi rasul. Nabi aja udah ditutup pintunya, ya. Nabi aja sudah ditutup. Makanya bisa di awal pembukaan itu la nabiyya ba'di, atau la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelahku. Dan ini menjadi akidah, ya, di rukun iman, ya, termasuk dalam mengimani nabi-nabi. Itu juga kita harus mengimani seluruhnya tanpa terkecuali. Kalau satu nabi aja kita nggak beriman, kufur. Sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka percaya tuh semua nabi kecuali Nabi Muhammad. Repot kan? Kurang satu nggak berlaku, ya. Keimanan tidak berlaku. Sama kitab juga. Kita mengimani kitab seluruhnya. Ketika kurang satu nggak dianggap rukun iman kita. Ketika mereka nggak percaya Al-Quran, tapi percaya Injil, Zabur, ya, kitab dari kalangan ahlu kitab. Ahlu kitab itu Nasrani, Yahudi, itu orang-orang yang Allah berikan kepada mereka bagian, maksudnya kitab, ya. Kemudian kata para ulama, wa qad warada fil hadis, seperti biasa. Jadi standar di HPT itu selalu bawakan dalil. Maka disebutkan dalam hadis, ya, an Umar radhiyallahu anhu qol, dari sahabat yang mulia yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ya, ini hadis terkenal. Jadi dalil di Kitabul Iman itu menggunakan hadis Jibril. Itu hadis nomor 1 bukan nomor 1, nomor 2 di hadis Arba'in. Hadis Arba'in An-Nawawi nomor 1-nya itu apa? Innamal a'malu binniyat. Hadis nomor 2 hadis Jibril, yaitu ketika beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu ketika waktu itu kami sedang duduk-duduk di satu hari bersama Nabi SAW. Kemudian zata yaumin, satu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Kemudian tiba-tiba datang seorang lelaki putih, bersih pakaiannya. Kemudian syadidu sawadi sya'r, rambutnya hitam, ya. Baju bersih, rambut hitam, enggak ada yang kenal. Harusnya dia datang dari jauh. Tapi kalau datang dari jauh itu harusnya bajunya kotor, rambutnya kucel. Tapi ini enggak, ya kan? Ini enggak. La yura alaihi atharus safar. Enggak ada bekas-bekas tanda safar. Jadi bersih. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Oh, berarti orang dekat. Tapi enggak ada yang kenal juga di antara kita semua ini, ya. Enggak ada yang kenal juga di antara kita semua, ya. Hatta jalasa ilan nabi, kemudian tiba-tiba duduk di depan Nabi. Ibarat ada orang datang, ya. Ya, kalau ke Prabowo pas pampres sudah dijegat, ya kan? Kalau ini langsung duduk depan, ya. Enggak ada tuh dijegat-jegat sama Umar, ya. Pas pampresnya atau apa enggak ada, ya. Langsung datang, semua melongo, ya kan?
Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian sebagian riwayat si orang ini lelaki tadi itu meletakkan tangannya rukbataihi ila rukbataihi. Jadi ada yang bilang di pahanya dia sendiri atau di paha Nabi. Ya, karena domirnya sama. Domirnya hi juga. Paha siapa ya? Lutut sini apa lutut situ? Ya pokoknya deket lah sama Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Kemudian dia letakkan kedua telapak tangannya kepada paha Nabi. Dalam HPT itu menerjemahkan berarti letakkan kepada paha Nabi. Faqala ya Muhammad. Kemudian orang ini berkata, enggak ya Rasulullah, wahai presiden gitu ya. Enggak, nama Prabowo gitu kan. Wah, berarti ngeri nih orang kan. Tiba-tiba manggil nama, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW menjawab, ya enggak kenal, enggak tahu siapa, pokoknya dijawab saja. Nah, ini contoh ilmu ya. Ilmu itu ada orang tanya, kalau dia tahu ya jawab ya. Maka kata Nabi SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka dijawab dengan rukun Islam. Semuanya amalan zahir ya, semuanya amalan lahir. Ya, ucap syahadat. Kemudian apa? Wa tuqimas shalah. Amalan lahiriah. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, zakat nomor 3. Wa tasuma Ramadan, lahiriah. Wa tahujjal baita, dan menunaikan ibadah haji. In istata'ta ilaihi sabila. Dengan catatan apa? Jika engkau mampu menuju jalan untuk berhaji tersebut. Ini lagi ramai ya. Karena sebagian kalau udah 50 tahun jadi nggak wajib ya. Ada beberapa fatwa gitu ya. Tapi ya banyak lah ya. Lagi ramai kemarin furoda nggak keluar semua. 0 ya. Nggak tahu ya. 0 furoda tuh 0 nggak keluar. Dan furoda itu harus standby ya. Itu tipikal berangkatnya itu dia harus standby deket-deket bandara, ntar dipanggil visa keluar berangkat. Cuman yang repot itu udah pamitan kan. Udah walimatus safar balik lagi kan. Ya ada kawan di tempat kerja itu udah farewell ya, udah perpisahan kan. Ya selamat. Besok kantor lagi kan. Jadi kan ya ada malu, sedih ya gitu ya. Jadi memang semenjak adanya dana talangan haji itu ya 2000 berapa? 13 kalau salah ya. Itu antrian langsung tinggi ya. Ya tapi makanya ya memang benar-benar panggilan Allah. Nah, kemudian ketika dijawab seperti itu, ya si laki-laki ini qala sadaqta, maka engkau benar. Fa ajibna lahu, maka kata Umar, kami heran. Yus'alahu wa yusaddiquhu. Dia yang nanya, dia yang benerin. Ya, dia yang nanya, dijawab, dia yang benarkan. Qala, kemudian tanya lagi, fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Nah, jadi rukun iman dijawab dengan amalan lahir batin, amalan batin. Jadi iman kepada Allah, malaikat, wa kutubihi kitab nomor 3 ya, wa rasulihi yang keempat, wal yaumil akhir. Kemudian ya ini yang sering dibahas ketika Allah atau Nabi SAW menjawab atau menyebutkan yang keenam, itu selalu diulang lagi wa tu'minu ya. Sedangkan yang lain enggak kan? Antu'mina billah, lafaz tu'min, kamu beriman, antu'minu billah wa mala, langsung enggak wa tu'minul malaika wa tu'minur rasul, enggak gitu kan? Jadi antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tapi giliran nomor 6 diulang, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini kata para ulama isyarat bahwasanya di rukun iman nomor 6 itu banyak yang menyimpang ya. Banyak yang menyimpang di perihal qada yang baik dan qada yang buruk. Seolah-olah Nabi SAW menegaskan engkau beriman juga pada yang nomor 6.
Adapun kalau beriman kepada Allah, malaikat itu nyambung. Kenapa? Karena ketika kita sudah beriman pada malaikat, mau nggak mau harus turunannya. Ketika kita beriman kepada Allah, maka kita mau nggak mau harus beriman kepada turunannya. Ketika kita beriman kepada Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang kita yang berhak sembah. Kemudian Allah yang maha melihat dengan penjagaan malaikat. Ya, mau nggak mau malaikat kita beriman. Kemudian katanya beriman kepada Allah. Ya, Allah suruh sholat gimana? Dari Nabi. Mau nggak mau kita beriman kepada Nabi. Tahu dari mana dalil-dalilnya? Mau nggak mau kita beriman kepada Al-Quran, kutubihi, ya, wal yaumil akhir. Nah, hari kiamat ini paling terakhir, ya. Itu juga kita taunya dari mana? Ya, taunya dari kitab-kitab, ya, maksudnya Al-Quran. Kemudian taunya juga dari Nabi, ya. Maka ini berurutan. Makanya yang keenam, ini banyak orang menyimpang. Makanya Nabi SAW mengulang lagi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Engkau benar. Jadi dua kali ya. Orang ini dia nanya, dia jawab. Nah, itu potongan hadis. Diriwayatkan Imam Muslim. Tapi di HPT enggak dikeluarin semuanya ya, karena hadis tersebut ada lanjutannya lagi, yaitu berkaitan dengan ihsan. Tapi di kitab HPT 2 paragraf itu yang menjadikan dalil di muqaddimah. Kemudian para ulama kita berkata, amma ba'du, maka kemudian daripada itu, jadi tadi muqaddimah, fa innal firqatan najiyah. Maka di sini di Muhammadiyah itu mengenalkan istilah firqah naziyah. Firqah itu artinya umat lah ya, golongan. An-najiyah, naji itu artinya selamat. Jadi dari waktu dulu nih para ulama kita itu mengenalkan istilah firqatun najiyah, yaitu umat yang selamat, ya. Maka kata mereka, fa innal firqatan najiyah minas salafi ajma'u 'alal i'tiqadi bi annal 'alama kullahu hadithun. Nah, di sini mau menanamkan akidah ya. Para ulama kita membuat satu kalimat sini yang menanamkan kepada kita satu akidah, nomor 1. Maka umat-umat yang selamat, firqatun najiyah minas salaf, itu dari kalangan salafus saleh, yaitu orang-orang yang orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW. Salafus saleh dari golongan terbaik umat ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahkan yang ada berpendapat keempatnya juga nih, bawahnya tabi'ut tabi'in, itu termasuk. Jadi kan sahabat generasi 1 kan, qarni, summal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang datang setelahnya siapa? Tabi'in. Summal ladzina yalunahum, siapa lagi? Tabi'ut tabi'in, yang ngikutin tabi'in. Bahkan ada yang berpendapat sampai keempat. Yang generasi keempat inilah hidup semua imam-imam yang sering kita kenal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, itu di yang level yang ini, di bawah. Sebagian Imam Abu Hanifah ada yang berkata dia masih tabi'ut tabi'in. Jadi memang makin jauh nih makin banyak tuh mulai kesesatan itu, firqah-firqah yang aneh-aneh itu muncul. Tapi kalau yang di sahabat ini masih terjaga. Bahkan ya benih-benihnya ya kayak misalnya nabi palsu itu kan di zaman sahabat ya. Di zamannya Abu Bakar. Kemudian Syiah itu di ujung-ujung Khulafaur Rasyidin ya, dan seterusnya. Nah, maka kata para ulama di sini menyampaikan, maka umat terdahulu yaitu orang yang terjamin keselamatannya. Kenapa? Karena 3 generasi ini Allah jamin masuk surga, ya, sampai tabi'ut tabi'in, ya. Ajma'u, mereka berijma alal i'tiqad, itu pada satu keyakinan. Apa keyakinannya? Bi annal alama kullahu hadithun. Mereka berpendapat bahwasanya seluruh alam, ya, seluruh alam ini hadithun, itu baru, ya. Khalaqahullah minal adami wa huwa al alam qabilun lil fana. Jadi ini satu poin akidah pertama, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya alam ini adalah baru.
Emang ada yang bilang alam ini nggak baru? Ada. Itu diantara sebagian orang yang meyakini bahwasanya alam dan Allah itu azali. Azali tahu kalau kita terus ya ke masa depan nggak ada ujungnya, namanya apa? Abadi. Ya. Ini besok lagi terus sampai nggak ada ujungnya tuh, kayak misalnya akhirat itu nggak ada ujungnya, itu namanya apa? Abadi. Abadan ya. Tapi kalau dulu ditarik terus sampai ujung nggak ada ujungnya, namanya apa? Azali. Ya. Jadi kalau kita punya garis waktu itu abadi itu ke depan nggak ada ujungnya, ke belakang namanya azali. Nah yang punya sifat nggak ada ujungnya ke belakang itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, azali. Adapun alam itu pokoknya pasti ada satu titik waktu, alam Allah ciptain, ya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Seperti itu ya. Nah, maka di antara akidah yang harus kita pahami bahwasanya alam ini adalah hadithun. Hadithun ini adalah lawan kata dari azali. Yaitu maksudnya baru ada. Karena semisal dia sebagian pemahaman itu meyakini bahwa alam sama Allah Subhanahu Wa Taala bareng adanya, muncul itu bareng. Nah ini termasuk akidah yang keliru. Nah dari situlah nanti bisa muncul penyimpangan. Ya itu satu dulu ya. Kemudian yang kedua, wa ala anna nadhra fil kauni lil ma'rifatillahi wajibun syar'an. Nah ini teorinya yang kedua. Maka siapa mereka ini? Itu para salafus saleh dari kalangan orang-orang terbaik di zaman Nabi SAW. Mereka juga berpendapat bahwasanya pengetahuan tentang alam, ya kita mengetahui tanda-tanda yang ada di alam ini, bahkan tentang diri kita sendiri, perbuatan kita sendiri, adalah untuk ya mengenal ya Allah Subhanahu Wa Taala wajibun syar'an, wajib menurut ajaran agama. Jadi ya berbeda dengan orang-orang semisal orang ateis atau misalnya orang-orang filsuf, itu mereka sistemnya terbalik. Dia harus bisa buktikan bahwa Allah ada, baru dia percaya. Ya Allah ada, baru dia percaya. Kemudian adapun orang-orang beriman itu enggak seperti itu. Kalau orang-orang beriman itu beriman, kemudian keimanannya ini didasari dengan tadi ya dalil, dan yang kedua adalah mentadaburi alam semesta ini yang menjadikan ketika kita melihat angin atau siang dan malam berganti, kemudian hujan turun, kemudian langit yang sebegitu megahnya enggak ambruk gitu ya. Maka wajibul wujub yang mesti ada adalah yang mengatur. Ya, itu udah logika yang tidak bisa dibantah. Karena nggak mungkin ya ketika mereka ditanya, kamu percaya nggak ada kapal dia berlayar dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi nahkodanya nggak ada? Nggak mungkin. Ya, mereka nggak masuk akal. Ya apalagi keteraturan perpindahan yang nggak pernah meleset, waktu sholat yang nggak pernah geser gitu ya, maksudnya berubah drastis, maka itu pasti ada sesuatu yang mengatur, dan yang mengatur ini adalah sesuatu zat. Katakanlah mereka nggak percaya nama Allah, pokoknya satu zat yang zat tersebut harus ada, itu dulu ya. Karena mereka, kalau kita berdebat dengan orang-orang ateis, dia nggak mau nyebut Allah. Ya udahlah, kita sebut aja satu zat. Yang zat itu kamu yakin nggak? Dia tuh harus ada. Karena kalau dia nggak ada, maka alam semesta ini nggak bakal ada. Ya, alam semesta ini nggak bakal ada. Nah, itu yang disebut namanya dalam istilah pembahasan tauhid itu adalah wajibul wujub. Jadi keberadaannya itu ada. Kalau nggak ada tuh kita nggak mungkin ada di sini. Apa jangan-jangan kita ini lagi berhalusinasi gitu ya? Karena kalau orang-orang filsuf itu atau misalnya di kalangan filsafat itu kadang ya kalau udah terlalu mendalam gitu ya, kadang
dia itu mempertanyakan keberadaan dia, ya. Keberadaan dia. Makanya orang-orang yang menyimpang itu kadang punya apa? Punya pemahaman semisal reinkarnasi. Tahu reinkarnasi di sebagian agama bahwasanya kita ini adalah manifestasi dari perbuatan kita apalah gitu. Jangan-jangan itu kucing lewat tuh kita tuh yang lagi dulu pernah mati gitu ya. Tahu kan? Itu apa konsep reinkarnasi. Itu dia mempertanyakan, ini kita tuh beneran ada apa enggak sih? Kita tuh beneran ada apa lagi mimpi gitu ya. Nah itu, kadang pemikiran-pemikiran itu yang mengacaukan ya pembahasan tauhid. Ya. Lanjut, yang ketiga. Kemudian nahnu nashra'u fi bayani usulul aqidah as-sahihah. Maka demikianlah maka kita hendak mulai menerangkan pokok-pokok kepercayaan yang benar. Nah, itu adalah muqaddimah. Jadi setelah itu di HPT nanti kita akan mulai membahas tentang satu-satu ya, iman rukun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada malaikat dan seterusnya. Itu diantara muqaddimah. Terakhir tambahan di muqaddimah ini ya terkait dasar-dasarnya. Jadi pertama, agama ini kita bertingkat-tingkat ya tadi ya yang bisa kita ambil dari hadis Jibril. Pertama adalah iman yang tadi ya Islam yang akhbirni anil Islam. Tingkatan kedua adalah iman. Tingkatan ketiga adalah ihsan, meskipun tadi enggak disebutkan dalam muqaddimah ya, tapi disebutin di belakang. Nah, jadi itu poin pertama. Jadi agama kita ini bertingkat-tingkat, mulai dari Islam, iman, kemudian ihsan ya. Jadi ketika orang sudah Islam, maka kita harus naikkan lagi derajat, kita perbaiki keimanan kita. Kemudian nanti kalau sudah iman, naik lagi levelnya, itu adalah ihsan. Ihsan itu apa? Dua ya kata Nabi, anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bisa, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Maka kalau kamu enggak bisa, maka sungguhnya Allah melihat engkau. Seperti itu ya. Jadi kalau kita bikin lingkaran, itu Islam tuh lingkaran besarnya, di dalamnya ada iman, di dalamnya lagi adalah ihsan. Maka orang yang sudah ihsan pasti dia beriman, pasti dia muslim. Gitu ya. Kalau dia orang beriman belum tentu ihsan, tapi pasti muslim. Seperti itu ya cara memahaminya. Nah, kemudian poin yang terakhir ya, agama ini adalah seperti pohon. Ya, jadi pohon ini kalau kita lihat ada akar-akarnya, maka posisi-posisi rukun iman tadi itu adalah cabang-cabang dari akar-akar tersebut. Ya, kemudian yang terlihat secara lahiriah ya adalah batang-batangnya itu adalah rukun Islam. Ya, rukun Islam. Seperti itu. Jadi sesuatu yang yang terlihat itu adalah amalan-amalan lahiriah ya, amalan-amalan lahiriah. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari rukun iman sampai iman kepada qada dan qadar. Dan memahami satu persatu rukun iman ini harus dengan dalil. Karena ada orang yang bilang beriman kepada Allah, tapi dia bukan berdasarkan dalil. Misal, ada orang yang beriman kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta, kemudian menciptakan makhluk dari yang ada menjadi ada. Tapi orang filsafat ya, orang-orang yang mereka bilang beriman kepada Allah, tapi mereka sekaligus beriman bahwasanya alam ini tadi azali. Alam ini adalah sesuatu yang azali bersama Allah. Itu pemahaman mereka. Nah, itu enggak sah keimanannya. Atau yang kedua, ada orang bilang beriman kepada malaikat. Misalnya kita beriman malaikat itu tercipta dari cahaya.
dan memiliki sayap. Nah, sebagaimana hadis Nabi SAW. Tapi ya orang filsuf juga, misalnya dari kalangan filsafat yang zaman dulu, itu juga bilang beriman kepada malaikat. Tapi bayangan mereka malaikat itu adalah bisikan-bisikan hati aja. Bukan real makhluk, tapi bisikan yang ada di jiwa yang membisikkan kita, itulah malaikat. Atau di sebagian keimanan orang-orang kafir Quraisy, mereka percaya malaikat, tapi malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Nah, itu kan keyakinannya menyimpang. Ya. Atau orang Syiah bilang, kita percaya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an yang kita pahami. Tapi bagi mereka, iya, kayak percaya Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an yang sekarang itu adalah Al-Qur'an yang sudah berkurang. Karena yang asli itu masih disembunyikan, ya. Ada lebih banyak ya lagi. Nah, itu kan dia percaya Al-Qur'an tapi dengan keyakinan yang lain bahwa Al-Qur'an itu masih kurang. Ya, kayak gitu. Atau seorang bilang dia beriman kepada nabi. Ya, nabi yang ada. Bahwasanya nabi itu manusia, ya, hamba yang tidak sampai derajat ketuhanan. Tapi bagi orang-orang Nasrani, iya, dia percaya Nabi Isa. Plus Nabi Isa juga memiliki sifat-sifat ketuhanan, maka nggak sah keimanannya. Seperti itu ya. Jadi, atau misalnya orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, semua Nabi beriman sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi dia juga beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad. Sah nggak? Ya nggak juga. Ya. Jadi dia beriman nih dari Nabi 1 sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, plus dia juga percaya Mirza Ghulam Ahmad ada. Oh, nggak bisa, nggak diakui keimanannya. Jadi seperti itu. Jadi beberapa kaidah yaitu beriman kepada rukun-rukun iman yang besok kita akan jelaskan insyaallah, itu harus sesuai dengan dalil dan aturan syariah, ya. Jadi tidak serta-merta kita bilang beriman tapi apa yang melandasi keimanan tersebut. Insyaallah nanti kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kita akhiri sampai sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum ditutup. Ya. Jika tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.